Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari tim A dengan anggota saya Bambang Rianto dan rekan saya Pak Ardian Budi Sulistyo. Kami dari Fakultas Ilmu Administrasi, program Pasca Sarjana Ilmu Administrasi, Peminatan Inovasi dan Entrepreneurship Universitas Indonesia. Saat ini kami akan membahas buku dari Richard Whitley tahun 2007 tentang Business System and Organizational Capabilities, The Institutional Structuring of Competitive Competencies. Kami khususkan pembahasan ini di bab 4, yaitu tentang Internationalization and the Development of Transnational Organizational Capabilities, di mana di dalam bab ini ada 3 subbab pembahasan. Yang pertama adalah Divergent Multinational Firm, Home and Host Economy Effects on Internationalization Strategies and Organizational Capabilities. Yang kedua adalah Developing Transnational Organizational Capabilities in Multinational Companies, the role of transnational authority sharing and organizational careers. Dan yang ketiga adalah the changing Japanese multinational application, adaptation, and learning in car manufacturing and financial services. Baik, yang pertama akan coba kita jelaskan tentang Divergent Multinational Firm, Home and Host Economy Effects on Internationalization Strategies and Organizational Capabilities, yang artinya kurang lebih perusahaan multinasional yang berbeda, efek ekonomi rumah dan tuan rumah terhadap strategi internasionalisasi dan kemampuan organisasi, di mana inovasi dan perubahan organisasi pada suatu perusahaan multinasional sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Ini akibat dari internasionalisasi perusahaan, sehingga akan memberi variasi strategi dalam menginvestasikan sumber daya utama dan kapabilitas kemampuan suatu perusahaan. Perusahaan multinasional sangat bervariasi dalam sejauh mana mereka menginvestasikan sumber daya utama dalam berbagai jenis ekonomi pasar, yang mendorong pembelajaran dari lingkungan yang beragam ini. Terima kasih Pak Bambang Rianto. Saya akan melanjutkan kembali, yaitu mengenai yang kedua, mengenai Developing Transnational Organizational Capability in Multinational Company, the role of cross-national authority sharing and organizational career. Di sini menjelaskan bagaimana kerangka mengeksplorasi hubungan antara institusi dominan dan pengembangan kemampuan organisasi, khusus yang diuraikan dalam sebelumnya, dapat diperluas ke perusahaan multinasional. Dengan menganalisa bagaimana perusahaan internasional dari berbagai jenis ekonomi pasar, mereka cenderung mengembangkan berbagai pola ekonomi pasar, memberikan komitmen pemberi kerja karyawan lintas rezim kelembagaan nasional, sehingga menghasilkan kemampuan lintas batas yang berbeda. Di sini juga mempertimbangkan bagaimana perusahaan multinasional dari 4 tipe ideal rezim. Kelembagaan cenderung berbagi dengan otoritas, dan lemahnya pemberian karir organisasi untuk manajerial asing atau karyawan terampil dalam lingkungan di bisnis internasional. Ini menunjukkan bagaimana perbedaan jenis perusahaan multinasional yang menggabungkan tingkat pembagian otoritas transnasional dan perusahaan yang mengembangkan karir organisasi dengan jenis kemampuan organisasi transnasional. Kemudian yang ketiga adalah the changing of Japanese multinational application, adaptation, and learning in car manufacturing and financial service. Di sini menjelaskan bahwa karir dan sikap manajerial internasional berubah di perusahaan Jepang di 2 industri yang berbeda, yaitu manufaktur mobil dan perbankan. Penilaian ini didasarkan pada serangkaian wawancara dengan manajer Jepang dan Inggris yang bekerja di perusahaan Jepang di negara Inggris, dan dengan
manajemen dari kantor pusat perusahaan multinasional itu sendiri. Tampaknya perusahaan mobil Jepang menggunakan manajer ekspatriat untuk menerapkan resep mereka dalam mengembangkan anak perusahaan di luar negeri. Dan kemudian mengirimkan informasi baru tentang operasi pabrik ke Jepang untuk memperbaiki. Jadi ada masukan dari anak perusahaan untuk industri induk. Namun mereka tidak mendorong untuk mengembangkan jenis kemampuan baru di lingkungan yang beragam yang dapat mengarah pada adaptasi dari bisnis dasar. Dalam kasus perbankan di Jepang, posisi sentral bank kredit kota dalam sistem bisnis domestik bersama dengan internasional yang sebagian besar digerakkan oleh klien domestik pada tahun 1970 dan 1980-an. Jadi membatasi adaptasi mereka dan belajar dari operasi asing. Kondisi ini berubah pada tahun 1990-an. Sebagian besar mengakibatkan mundurnya pelanggan tradisional dan sumber keunggulan kompetitif, yaitu pengetahuan mereka tentang sentralisasi dan sistem bisnis domestik, sehingga anak perusahaan asing sangat tunduk pada keputusan dan rutinitas domestik. Kemudian silakan Pak Bambang untuk dilanjutkan kembali. Baik, saya lanjutkan lagi. Setelah dijelaskan Pak Tian tadi, kami akan teruskan tentang MNC. Kami jelaskan dahulu apa itu perusahaan MNC, cara kerjanya, dan jenisnya. Perusahaan MNC atau multinasional adalah perusahaan yang memiliki operasi bisnis setidaknya satu negara selain negara asalnya. Menurut definisi, itu juga menghasilkan setidaknya 25% dari pendapatannya di luar negara asalnya. Umumnya, perusahaan multinasional memiliki kantor, pabrik, atau fasilitas lain di berbagai negara di penjuru dunia ya. Dan serta kantor pusat yang berfungsi untuk mengkoordinasikan manajemen global. Perusahaan multinasional juga dapat dikenal sebagai organisasi atau perusahaan korporasi internasional tanpa kewarganegaraan atau transnasional. Beberapa mungkin memiliki anggaran yang melebihi negara-negara kecil. Nah, bagaimana perusahaan multinasional bekerja? Perusahaan multinasional adalah perusahaan yang kegiatannya bisnisnya terjadi setidaknya di dua negara, seperti yang tadi sudah saya singgung. Nah, beberapa mungkin menganggap bahwasanya perusahaan manapun dengan cabang asing sebagai perusahaan multinasional, orang lain mungkin membatasi definisi hanya untuk perusahaan yang memperoleh setidaknya 1/4 dari pendapatan mereka di luar negara asalnya. Perusahaan multinasional dapat melakukan investasi langsung di luar negeri. Banyak yang berbasis di negara maju. Nah, para advokat mengatakan mereka menciptakan pekerjaan bergaji tinggi dan barang-barang berteknologi maju di negara-negara yang tidak memiliki akses ke peluang atau barang semacam itu. Namun, kritik terhadap perusahaan-perusahaan ini kita percaya bahwa perusahaan multinasional menggunakan pengaruh politik yang tidak semestinya atau pemerintah mengeksploitasi negara berkembang dan menciptakan kehilangan pekerjaan di negara asal mereka. 4 jenis perusahaan multinasional itu meliputi 1. Perusahaan terdesentralisasi, di mana perusahaan ini terdesentralisasi untuk mempertahankan keberadaannya di negara asalnya dan memiliki kantor otonom dan fasilitas lain di lokasi di seluruh dunia. Perusahaan multinasional jenis ini memiliki kemampuan untuk mencapai lebih banyak, lebih cepat karena terdesentralisasi. Oke, saya lanjutkan kembali. Saya akan memberi contoh yaitu Toyota Motor Corporation. Jika bakal Toyota di Indonesia dimulai dengan pendirian PT Toyota Astra Motor pada tanggal 12 April 1971. Saat itu, PT Toyota Astra Motor bergerak sebagai importer dan distributor kendaraan merek Toyota, sekaligus mengembangkan jaringan penjualan dengan menunjuk dari 5 main dealer. Tahun 1973, Toyota mendirikan pabrik perakitan PT Multi Astra dipicu oleh semakin tingginya produksi, sehingga keinginan Toyota untuk dapat melakukan pengecekan kualitas yang
secara penuh dan mandiri. Di Indonesia, SK Menteri Perindustrian tentang keharusan menggunakan komponen buatan dalam negeri disambut Toyota dengan mendirikan PT Toyota Mobilindo pada tahun 1976, yaitu untuk membuat komponen bodi untuk kendaraan niaga. Pada tahun 1982, PT Toyota Engine Indonesia didirikan di Sunter, Jakarta, dan mulai beroperasi penuh pada tahun 1985. Pendirian pabrik mesin ini sebagai jawaban dari Delation Program atau program penanggalan yang dikeluarkan pemerintah tentang melokalkan pembuatan komponen mobil yang diimpor dalam bentuk CKDK. Toyota Astra Motor, Multi Astra, Toyota Mobilindo, dan Toyota Engine pada tahun 1999 digabung menjadi satu. Targetnya adalah untuk mencapai optimalisasi kerja, efisiensi, dan satu komando. Kemudian di tahun 2003, untuk menyikapi perkembangan pasar global, terjadi reorganisasi Toyota, di mana Toyota Astra Motor berganti nama menjadi Toyota Motor Manufacturing Indonesia, yang kemudian memfokuskan pada produksi dan ekspor kendaraan merek Toyota, serta didirikannya PT Toyota Astra Motor yang baru yang memfokuskan pada distribusi dan impor kendaraan merek Toyota di Indonesia. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.